Sering banget kan, lihat laporan keuangan terus pusing sendiri mulai dari mana. Tenang, hari ini saya bakal jadi mentor kamu. Kita akan belajar bareng cara ngebaca laporan keuangan kayak seorang profesional. Dan studi kasus kita hari ini adalah PT Global Sukses Digital Tbk atau DOS. Oke, kita mulai ya. Iya, saya tahu. Laporan kayak gini emang kelihatannya ribet banget ya. Penuh angka, istilah-istilah aneh. Tapi santai aja, saya punya kerangka kerja yang super simple tapi ampuh banget buat membedah semua ini dan langsung nemuin intinya. Nah, ini dia nih jurus andalan kita, pemeriksaan keuangan 3 langkah. Anggap aja ini kayak medical check up buat perusahaan. Gampang banget, kita cuma perlu cek 3 hal. Pertama, perusahaannya untung nggak? Kedua, fondasinya kokoh atau rapuh. Dan ketiga, bisnisnya lagi tumbuh atau stagnan. Udah, sesederhana itu. Oke, siap? Yuk, kita langsung masuk ke langkah pertama dan jawab pertanyaan paling dasar. Perusahaan ini beneran bikin duit nggak sih? Kita mulai dari baris paling atas yaitu penjualan. Gampangnya, ini tuh total semua duit yang masuk ke perusahaan dari hasil jualan alias omset kotornya. Nah, untuk DOSS di tahun 2025, angkanya keren banget. 858,2 miliar rupiah. Tentu, buat jualan kan pasti ada modalnya kan, ada biaya produksinya. Nah, setelah omset tadi dikurangi biaya-biaya pokok ini, sisanya adalah laba bruto. Untuk DOS, angka ini ada di 48 miliar rupiah. Dan sekarang, ini dia nih angka yang paling penting, yang paling kita tunggu-tunggu sebagai investor, laba bersih atau bottom line. Setelah semua biaya dipotong, biaya operasional, gaji, pemasaran, sampai pajak, inilah untung bersih yang beneran jadi milik perusahaan. Di tahun 2025, DOS sukses kantongin 35,4 miliar rupiah. Pertanyaan yang bagus banget. Laba 35,4 miliar kedengarannya besar ya, tapi apa itu beneran bagus? Satu angka aja nggak cukup buat cerita. Kita butuh konteks. Angka ini naik atau turun dari tahun lalu. Yuk kita lihat trennya. Nah, ini dia konteks yang kita butuhin. Lihat deh loncakan laba bersihnya. Dari 22,8 miliar di 2024, loncat jadi 35,4 miliar di 2025. Itu kenaikannya lebih dari 50% dalam setahun loh. Jelas banget kan, profitabilitasnya gak cuma sehat, tapi lagi nanjak pesat. Langkah pertama, lulus dengan gemilang. Oke, profitnya beres. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Kita mau periksa tulangnya perusahaan ini. Seberapa kuat sih fondasi keuangannya? Mari kita bedah neracanya. Biar nggak pusing baca semua angka di neraca, kita sederhanain jadi satu pertanyaan inti ini aja. Banyakan mana aset yang dia miliki atau utang yang harus dia bayar? Ini adalah kunci dari stabilitas keuangan. Laporan keuangan DOS menjawab ini dengan sangat jelas. Total aset atau semua harta yang dimiliki perusahaan nilainya 26,8 miliar. Terus, duitnya dari mana? Ternyata, cuma 69 miliar yang asalnya dari utang atau liabilitas. Sisanya, yang jumbo, 197,8 miliar, itu adalah ekuitas. Dengan kata lain, itu modal sendiri atau kekayaan bersih milik para pemegang saham. Nah, kalau digambarin jadi kayak gini, makin jelas banget kan? Hampir 3/4 atau 74% dari perusahaan ini dibiayai pakai modal sendiri. Cuma seperempatnya aja yang dari utang. Artinya apa? Ini artinya fondasi DOSS itu kokoh banget, nggak banyak utang, jadi risikonya lebih rendah, dan tidurnya bisa lebih nyenyak. Langkah kedua, lulus dengan nilai A+. 2 langkah lolos dengan nilai istimewa. Tinggal satu lagi nih, langkah terakhir. Kita cek pertumbuhannya. Perusahaan ini lagi lari kencang, jalan santai, atau malah mundur. Kita intip lagi omset atau top line-nya, dan trennya positif banget. Penjualannya itu meroket dari 630-an miliar jadi hampir 860 miliar cuma dalam setahun. Ini sinyal yang kuat banget kalau produk atau jasa mereka itu laku keras di pasaran. Eits, tapi tunggu dulu. Sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh cuma silau sama omset yang naik. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah penjualan yang makin banyak ini beneran jadi duit, beneran nambahin keuntungan di kantong perusahaan? Dan untuk menjawabnya, kita kembali lagi ke grafik favorit kita tadi. Jawabannya? Tentu saja iya. Pertumbuhan penjualan DOS ini beneran efektif diubah jadi keuntungan yang lebih besar buat para pemegang saham. Langkah ketiga, lulus. Baik, medical check-up 3 langkahnya sudah selesai. Sekarang waktunya sang mentor kasih diagnosis akhirnya. Yuk kita rangkum semua temuan kita. Jadi, gimana rapor kesehatan DOSS? 1.
Jelas profitabel, untungnya tebal. 2. Fondasinya sekuat beton, utangnya kecil banget. 3. Penjualannya lagi ngebut. Dan yang paling manis dari semuanya, nomor 4, pertumbuhan labanya lebih ngebut lagi daripada pertumbuhan penjualannya. Jadi kesimpulan akhirnya kalau kita pakai analogi tadi, DOS ini menunjukkan semua tanda-tanda vital dari sebuah perusahaan yang sehat, kuat, dan lagi dalam fase pertumbuhan yang sangat menarik. Yang semuanya ditopang oleh fondasi keuangan yang super solid. Nah, kerangka kerja 3 langkah ini sekarang jadi milik Anda. Ini bukan lagi rahasia. Jadi sekarang giliran Anda. Pertanyaan dari saya, setelah DOSS, perusahaan mana lagi yang mau Anda periksa? Selamat menganalisis.